Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen buat pembacaan atau sharing aku tentang apa tadi ya? Tuh kan aku lupa lagi. Tidak record keberapa ya aku buat. Pokoknya ini pembacaan dimana aku pengen untuk sharing. Sorry ya, padahal ada mamanya loh di situ, tapi tetap aja dia ribut. Nah, jadi sharing tentang apa tadi ya, yang pastinya aku pengen untuk ngelihat, sharing sama kalian untuk berbagi kalau misalnya kita bertemu dengan ya bukan bertemu, kita menghadapi seseorang yang nyakitin kita, ngecewain kita, atau kita disakitin oleh seseorang. Jadi kita kan pasti bertanya-tanya, kenapa sih kita udah baik namun kita disakitin. Jadi di sini aku bakal cerita atau sharing lewat astrologi juga, dan juga secara psikologi, dan juga lewat pengalaman aku pribadi. Ya, astrologi Vedic dan juga spiritualitas. Jadi saat kita disakiti oleh seseorang, itu bisa terlihat di bercatnya kita, di mana kita memang bakal disakitin oleh seseorang, entah pacar kita, keluarga kita, pasangan kita, atau siapapun. Keluarga juga bisa. Ya, satu berarti itu sudah ada artinya. Bercat itu adalah sesuai tanggal lahir kita ya. Jadi saat kita mengetahui jam kita lahir kita, tanggal lahir kita, semuanya lengkap, kita bisa tahu itu semua. Tapi kalau kita nggak tahu jamnya, kita nggak apa-apa, karena kita pasti ada jam lahir kita, walaupun kita nggak tahu pastinya kapan, pasti ada gitu. Entah kita lahir jam berapa, walaupun kita nggak tahu, kita udah tua misalnya gitu, tapi tanggal lahir kita fix itu kan. Jadi saat itu dimasukkan datanya ke dalam aplikasi atau ke software astrologi Hindu atau Vedic ya, seperti yang aku punya, seperti yang aku buka di sini ya. Itu adalah berchart kita. Berchart itu adalah sign atau zodiak kita, yang real zodiak kita, bukan hanya lewat tanggal dan bulan lahir kita aja, no. Dia harus dilihat tahun kita lahir, jamnya, tempatnya, bahkan sih di situ bakal bisa diprediksi semuanya sedetail mungkin. Kalau kamu bakal disakiti kapan, sama siapa, bahkan bisa sampai umur berapa ya, kelihatan menikah juga kapan, semuanya bisa terlihat ya. Dan dari situ kita bisa ngelihat dari tanggal lahir itu, kalau udah terlihat kita bakal disakiti dengan seseorang, berarti itu udah ada jalannya oleh Tuhan, oleh semesta, ngasih tahu ke kita kalau kita memang ada posisi bakal sakit hati ya. Apakah itu rencana yang buruk Tuhan berikan buat kita? No, itu untuk Tuhan memberitahu ke kita kalau kita diberikan kesempatan untuk disakiti, artinya kita dipersiapkan untuk kesakitan itu, dan Tuhan sudah merasa dan yakin kita mampu melewatinya. Dan secara astrologi juga, saat kita disakiti seseorang, itu adalah bentuk karma, entah karma baik ataupun buruk. Kita nggak akan benar-benar tahu pastinya gimana, karena setiap bercat dari kita semua beda. Tapi yang pastinya saat itu terjadi ada pelepasan karma, ada penyucian karma ya. Jadi saat itu terjadi, belajarlah untuk kita nggak terlalu sakit, nggak terlalu kecewa, agar kita nggak mengulang pola kesakitan lagi. Saat kita memaki dia, marah sama dia, kecewa sama dia, kita pengen balas dendam ya, kita akan membuat pola itu sama lagi. Kita bakal buat, kita berurusan lagi sama dia di kehidupan nantinya atau di kesakitan nantinya. Nggak peduli kamu mau percaya reinkarnasi ataupun bukan, karena konteksnya lain sekarang, tapi itu bakal terjadi ya, karena kesakitan itu kamu pendam. Okay? Dan secara psikologi juga ya, semakin kita menahan kesakitan kita, kekecewaan kita, trauma kita, kita justru bisa malah menarik orang yang nyakitin kita, ngecewain kita ya. Karena itu tadi, karena kita terlalu fokus dengan apa yang nyakitin, jadi tidak sadar kita bisa menarik orang-orang yang toksik ya, karena kita sendiri menyimpan kesakitan walaupun misalnya kita nggak toksik. Itulah kenapa kita harus belajar untuk healing, untuk penyembuhan diri kita, memahami kesakitan dan trauma kita itu dari mana ya, dari hal yang begitu buruk kah? Kalau memang iya,
gimana cara kita sembuh, jangan sampai kita hidup di kesakitan bertahun-tahun, karena dengan begitu kita akan selalu berusaha dengan kesakitan itu seumur hidup. Karena kalau kita diberikan kesempatan untuk sembuh, pasti kita akan ada kesempatan untuk sembuh ya. Jadi sini terlihat sekali untuk kamu teman-teman di luar sana, apalagi yang masih kayak aku disakitin, dijauhkan, apa cinta aku nggak pernah baik ya, apa no, jangan dipertanyakan. Semakin kita bertanya, semakin kita akan sakit. Itulah kenapa kita untuk belajar spiritualitas, belajar untuk menerima. Di awal memang kita nggak akan bisa mengontrolnya, tapi setelah hal itu terjadi, kita sendirilah yang mengontrol kesakitan itu. Kita mau dikecewakan, diselingkuhkan, diselingkuhin ya, itu bukan. Dan dia juga orang yang menyakiti kita, menyelingkuhi kita misalnya, yang gak setia sama kita, adalah orang yang dipakai oleh semesta, yang memang menjadi jalan takdir kita tadi yang sudah tertulis di birth chart kita atau bagan lahir kita tadi. Jadi dia orang yang memang harus memberikan peran kesakitan untuk kita, agar kita sadar kalau hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Kenyataan itu seperti apa ya, real itu, nggak hidup dalam ilusi ya. Dan saat kita hidup dengan real kenyataan dan nggak dalam ilusi lagi, kita bisa hidup sebahagia itu, karena kita melihat kehidupan itu sangat sederhana, sangat indah ya. Dan cinta dan kasih sayang nggak lagi dalam bentuk kesakitan untuk kita ya. Cinta dan kasih sayang bakal sangat-sangat indah ya. Jadi kalau kesakitannya muncul lagi, kita malah oke, ini pertanda kita melepaskan karma buruk kita. Kita jadinya bahagia, oke, ini aku selesaikan karma ini Tuhan gitu. Dan aku harap nanti kehidupannya gimana aku nggak tahu ya. Berharap ini tidak lagi menjadi beban aku untuk kedepannya ya. Jalan aku gimana, biarlah Tuhan yang mengaturnya. Saat kita mengikhlaskan itu, kita nggak akan lagi sakit, kita nggak akan lagi kecewa ya. Dan kita juga harus belajar memahami, kita juga bisa jadi posisi orang yang nyakitin orang lain di chartnya dia, di bagian lahirnya dia, walaupun kita nggak ada intensi nyakitin dia. Kenapa? Karena pemikiran dia yang mengira kita yang menyakiti dia, padahal belum tentu. Karena itu tadi, dia ngerasanya kita yang nyakitin ya, dia merasa kita yang bertanggung jawab, dia sakit dan kecewa. Nah, jika di dalam posisi seperti ini, doakan dia menemukan kebahagiaan, cinta dalam hidup dia ya. Karena gimana pun ya, kita memang nggak tahu ya apa yang terjadi dalam hidup dia, ya tanggung jawabnya dia. Tapi biarkan dia yang bertanggung jawab dalam hidupnya dia ya. Karena orang yang sakit ini, yang nyakitin atau dia ngerasa kita nyakitin dia, kemungkinan besar dia nggak ada jalan untuk mengerti akan hidup ini. Itulah kenapa dia akan selalu menyalahkan kita, menyalahkan keadaan. Nggak perlu untuk takut ya, karena memang kesalahan bukan di kamu ya. Dia ini memang jalannya dia gitu. So berharaplah yang terbaik untuk kamu ataupun untuk dia, bahagia selalu ya. Dan apapun yang terjadi, aku melihat nggak ada sih orang yang pengen sakit di dunia ini ya kan. Semua orang pengen bahagia, tapi kita terlalu munafik. Kita pengen bahagia tapi kita nggak mau sakit, nggak mau kecewa, dan itu nggak mungkin. Kenyataan hidup, semua hal akan ada kiri kanan, depan belakang, positif negatif, baik dan buruk. Kalau nggak ada yang buruk, nggak akan ada yang baik. Nggak akan ada yang kaya kalau nggak ada yang miskin. Nggak akan ada orang yang ke sebelah kiri kalau nggak ada orang yang sebelah kanan ya. Semua hal memang udah harus seperti ini. Inilah kenyataannya. Mau kau marah sama aku pun, yang bilang kayak gini sama aku, yang nggak akan berpengaruh juga ke aku. Tapi ego kamu yang bisa sakit, pemikiran kamu yang bisa sakit, dan kamunya yang bisa sakit. So what's the point? Apa gunanya menyimpan kesakitan itu toh? Yang sakit kamunya sendiri ya. Orang lain nggak ngerasakan apa-apa ya, tapi kita secara tidak sadar menginginkan orang lain bertanggung jawab atas kesakitan kita, dan ya nggak bisa ya.
Setiap orang punya jalannya sendiri. So, belajar untuk hidup sebaik-baiknya secara real dengan nyata, itulah yang diinginkan Tuhan semesta, sang semesta di kehidupan kita sekarang. Karena aku melihat transit planet memang ngasih lihat banget sekarang, satu, banyak banget orang hidup dalam halusinasi. Kedua, juga orang yang banyak hidup dengan ngerasa selalu disakitin atau selalu ngerasa hidup dia baik-baik aja, nggak akan ada berubah. Padahal ini adalah tantangan dari Tuhan dari semesta untuk ngasih lihat semua nggak akan bertahan lama. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ya, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Ya. Bye bye.